Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Desmond Doss pernah menjadi nama yang terkenal di Amerika di saat masa Perang Dunia Kedua, dan dia mendapatkan penghargaan dan diingat. Banyak orang mengenang dia saat itu, sekalipun sekarang tidak terkenal lagi. Dia terkenal dan namanya dikenal adalah karena tindakan penyelamatannya. Dia adalah tentara yang tidak mau membawa senjata, tidak mau memanggul senjata, karena dia ingat selalu firman Tuhan mengatakan jangan engkau membunuh. Sekalipun di awalnya dia mendapat penolakan, komandan-komandan dan petinggi-petinggi perang tidak mau menerima dia ketika dia menunjukkan sikap tidak mau memanggul senjata. Tetapi kemudian dia diizinkan, sesuai dengan konstitusi yang ada, bahwa setiap warga negara berhak untuk membela negara. Dan ketika dia terjun ke dalam medan perang, ada suatu tempat di Okinawa yang dikenal dengan pegunungan atau bukit yang terjal di Maeda, yang juga dinamai sebagai Hacksaw Ridge, tempat pembantaian dengan gergaji besi. Ketika tentara Amerika masuk ke sana, disambut dengan hujan peluru oleh tentara Jepang. Banyak korban berjatuhan. Dan saat mundur pasukan Amerika, mereka yang terluka ditinggalkan. Mereka yang terluka parah, yang tidak bisa lagi untuk bergerak, ditinggalkan di sana. Tetapi Desmond Doss, seorang yang tidak mau memikul senjata, yang awalnya dianggap tidak bisa menyelamatkan kalau tidak memanggul senjata, dia menurunkan satu persatu. Sepanjang hari, sepanjang malam itu, dia menurunkan satu persatu tentara yang terluka. Bukan hanya tentara Amerika, tetapi tentara Jepang pun diturunkannya. Bapak Ibu, kisah ini sudah difilmkan dengan judul Hacksaw Ridge. Silakan tonton, bagus sekali. Dan ketika dia turunkan satu persatu, dia menyelamatkan lebih dari 75 orang. 75 orang tercatat sebagai tentara Amerika. Lebih dari situ adalah tentara Jepang yang diturunkan diselamatkannya. Tapi apakah nama dia dikenal sekarang? Tidak. Dia menjadi orang yang berpengaruh. Berikutnya, ketika harus masuk ke medan perang yang sama, di bukit itu, di Maeda, tentara Amerika tidak mau terjun kalau Doss tidak ikut. Karena kalau ada Doss, ada jaminan bahwa tidak akan ada yang ditinggalkan dalam penderitaan. Saudara yang kasih Tuhan, kebaikan hati dan keikutsertaan, kepedulian kepada mereka yang tertindas dan menderita, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat mulia dan menjadi berpengaruh. Beda dengan zaman sekarang. Di sekarang orang yang berpengaruh dianggap kalau dia yang punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya uang. Bahkan dikenal sekarang influencer, yang menyajikan flexing tentang kekayaannya sehingga dianggap sebagai influencer. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, dunia menyajikan hal yang berbeda. Nilai kemuliaan itu tidak terletak dari apa yang ada pada kita, yang bisa kita tunjukkan, yang kita banggakan. Tetapi justru kalau kita menghidupi kasih. Dan yang bisa menggerakkan orang seperti Private Doss adalah nama Yesus. Nama yang di atas segala nama. Karena apa? Dia yang maha mulia itu. Dia justru terjun ke dalam penderitaan kita. Sehingga tidak ada seorang pun dari manusia yang menderita karena dosa, karena penindasan dosa, karena kejahatan
yang digerakkan oleh dosa. Yesus menanggung derita itu. Sehingga sebenarnya di dalam Yesus, Dia Allah yang Maha Kuasa mengambil rupa sebagai hamba yang paling menderita. Di dalam Kristus kita tahu, tidak ada hidup yang tidak berarti. Semua punya arti, karena ada Allah yang peduli. Dan tidak ada juga kematian yang tidak berarti, karena Kristus telah kalahkan kematian dengan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Dia ambil jalan derita itu, supaya saudara dan saya, kita punya jaminan melewati kesusahan dan derita pun. Kita tahu ada sahabat yang telah merasakan kelemahan-kelemahan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga di masa-masa passion ini, mari ingat kesengsaraan Kristus. Supaya kalau kita mengalami kesengsaraan, kesusahan dengan memandang Kristus, kita beroleh penghiburan dan keteguhan kekuatan hati, di mana kita tahu jaminan akan keselamatan pertolongan dari Sang Penolong yang telah melewati sengsara itu. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Sehingga tidak ada hidup yang tidak berarti. Hidupmu, hidup kita berarti. Sekalipun kita dalam kesusahan. Dan tidak ada kesedihan atau kematian yang menghilangkan arti dan nilai hidup. Karena di dalam Kristus, mereka yang percaya akan hidup sekalipun mereka mati. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari tetap setia mengikut Kristus sekalipun dalam kesusahan. Petiklah di masa-masa ini mengenang akan penderitaan dan sengsara Kristus, supaya engkau, supaya kita, saya juga, beroleh kekuatan dan penghiburan, dan berubah, mau bertobat, mengarahkan hati kepada Tuhan. Terpuji nama Kristus. Shalom.